Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari hasil video presentasi saya yang ada di YouTube. Yang pertama, ada pertanyaan dari Raja Kona'a. Misalkan pelanggan sudah menyewa dekorasi namun tiba-tiba tidak jadi, bagaimana pelayanan menyikapi hal tersebut? Jadi dalam menyikapi hal tersebut, pihak Tendarisda menanggapinya seperti hal biasa, di mana setiap tahunnya di perusahaan tersebut pihak Tendarisda pihak perusahaan tersebut akan berpikir positif dan akan menyikapinya dengan baik. Kemudian pertanyaan oleh Sohail Firjatullah, biasanya untuk pemasangan tendanya memakan waktu berapa lama? Dalam pemasangan Tendarisda biasanya tergantung dari pemesanannya. Pemesanan biasanya memesan satu gawang, itu pun biasanya memakan waktu sekitar 1 jam lebih. Dan pemesanan tersebut untuk acara yang kecil-kecil saja, kecuali ada acara-acara besar biasanya memakan waktu 1 harian ataupun lebih. Kemudian pertanyaan dari Sinta Bella, jelaskan observasi upaya peningkatan di CV Tendarisda. Jadi dalam observasi atau pengamatan dalam peningkatan di perusahaan CV Tendarisda, pihak perusahaan atau pemilik perusahaan selalu mengawasi pekerjaan karyawannya dan pencatatan keuangan yang ada di perusahaan. Juga di dalam perusahaan selalu memikirkan strategi dalam pengembangan perusahaan. Kemudian untuk pertanyaan Herlin Aprilianti, apakah strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan agar CV Tendarisda bisa lebih dikenal di kalangan masyarakat? Biasanya perusahaan membagikan brosur secara langsung atau media sosial. Strategi perusahaan CV Tendarisda yang dikenal masyarakat adalah pemotongan harga yang sangat terjangkau yang dapat membuat CV Tendarisda lebih dikenal oleh masyarakat. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan Nisa Ada. Apakah ada kendala yang terjadi saat penerimaan dan pengeluaran kas di perusahaan tersebut? Kalau ada, tolong jelaskan. Oke, akan kami perjelas. Kendala yang sering dialami saat penerimaan dan pengeluaran kas oleh pihak perusahaan yaitu pencatatan keuangan, di mana dalam pencatatan sering terjadi kesalahan dan selalu terlambat dalam menyampaikan laporan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan Mas Alpin. Di balik keterbatasan modal, bagaimana strategi CV Tendarisda mengembangkan perusahaan? Coba jelaskan menurut informasi kalian. Nah, dengan mempromosikan secara maksimal serta memanfaatkan tempat usaha dengan akurat dan melakukan pelayanan yang terbaik untuk customer. Itu jawaban untuk Mas Alpin. Next, selanjutnya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Yuni Kartika. Dari sejarah perusahaan dijelaskan mendapat berbagai masalah dari hari ke hari. Jadi masalah apa yang pernah terjadi di CV Tendarisda tersebut sampai perusahaan tersebut berkembang saat ini? Oke, kami akan menjawab. Yang sering terjadi adalah hutang piutang yang dimana biasa customer tidak ada membayar pelunasan tenda, ada juga mengenai pembatalan yang sering terjadi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Aprila Sonia, NIM 111900574. Pada proses bisnis sistem berjalan ini, apakah form pemesanan dan nota pembayaran oleh pihak CV Tendarisda sudah berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat memudahkan dalam pembuatan laporan? Oke, jawabannya adalah dalam laporan pemesanan dan pembayaran tersebut masihlah belum efektif dan efisien, di mana pihak perusahaan masih menggunakan sistem manual yang dimana sistem itu sangat tidak efektif dan efisien. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan Novita Hermawati. Apakah tidak ada cara lain untuk memesan tenda selain harus datang ke perusahaan secara langsung? Dan jika memesan lewat telepon, bagaimanakah cara pelanggan yang ingin melihat ukuran dan model-model tendanya? Dalam via telepon, pihak perusahaan akan mengirimkan foto melalui media sosial, yaitu WA.
Dan untuk ukuran biasanya harus datang langsung ke tempat si pemesan. Setelah karyawan datang ke tempat si pemesan, karyawan akan mengukur untuk memilihkan ukuran yang tepat buat si pemesan. Pertanyaan dari Raudatun Nadia. Bagaimana cara perusahaan tersebut untuk mempromosikan perusahaan agar bisa diketahui orang banyak, dan tolong dijelaskan apakah sudah efektif kinerja karyawan perusahaan tersebut jika perusahaan belum terkomputerisasi. Jadi dalam mempromosikan perusahaan agar diketahui oleh masyarakat, di mana perusahaan akan membagikan brosur, juga mempromosikan di media sosial. Dan di dalam kinerja perusahaan selalu diawasin oleh pemilik perusahaan secara langsung, kecuali di dalam pencatatan masih menggunakan sistem manual, di mana sistem tersebut sangatlah tidak efektif dan sering terjadi kesalahan pencatatan juga keterlambatan pelaporan. Pertanyaan dari Rika Indrawati, selain dari pemecahan masalah yang ada, apakah ada pemecahan masalah yang bisa digunakan lagi? Kalau ada, tolong jelaskan. Ini adalah pertanyaan yang istimewa dari Rika. Jadi di sini kami tidak ada pemecahan masalahnya lagi dikarenakan kami sudah pusing. Ditambah lagi Anda suruh kami cari pemecahan masalah lagi. Ayolah, ini pemecahan masalah dari kelompok kami. Dan jika Anda ingin kami cari pemecahan masalah yang lain, saya sarankan Anda langsung aja ke tempat perusahaannya dan riset di sana. Sekian dari kami. Yuhertalina, apakah harga penyewaan tenda tersebut terdapat kenaikan harga setiap tahunnya? Tidak, karena harga tersebut sudah ditetapkan oleh si pemilik perusahaannya, yang dimana setiap tahunnya harganya tetap sama dan tetap merakyat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.